Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil kulla sa'ab wa yassir kulla 'asir fa taysirul 'asiri 'alayka yasir wa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu apa yang sudah kita bahas dalam mabahis fi ulumil Quran. Tapi sebelum itu ana ingin mengucapkan dahulu selamat datang kembali setelah kita libur lebaran ya. Ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah terima ibadah Ramadan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kemarin kita sampai pada pembahasan syubahul jahidina 'alal wahyi. Ya, syubhat ya para penentang wahyu. Jadi syubhat yang pertama itu bahwa mereka mengatakan Al-Qur'an itu bukan wahyu. Al-Qur'an itu bukan wahyu dari Allah, tetapi Al-Qur'an itu adalah perkataan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membuat-buatnya, Nabi yang menyusun katanya, Nabi yang membentuk bahasanya. Itu syubhat yang pertama ya. Dan sudah kita bahas kemarin ya, kalau memang Al-Qur'an itu betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi tidak menisbahkan langsung kepada dirinya? Iya. Kenapa Nabi repot-repot menisbahkan perkataan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya? Ya. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah ya, dari sejarah pun tidak cocok. Karena dari sejarah kita melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seringkali menunggu wahyu. Seringkali ada permasalahan yang tidak dapat beliau sendiri yang memecahkannya. Beliau menunggu wahyu, menunggu perintah, menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada yang kedua ya, syubhat yang kedua. Syubhat yang pertama ini sebenarnya panjang, atau kita lanjutkan saja syubhat yang pertama ini. Kita kemarin syubhat yang pertama ya Om ya. Ini sajalah, bolehlah kita lanjutkan saja. Halaman 36 kalau di sini. Di buku 3536 ya, 3536. Okey, ana baca dulu ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala syubahul jahidina 'ala al-wahyi wa qad harasa al-jahiliyun qadiman wa hadithan 'ala itharati asy-syubahi fil wahyi 'utuwan wa istikbaran wa hiya syubahun wahiyatun mardudah. Ya, dari awal itu Om Bunda, dari awal itu, dari paling atas, dari judul besar halaman 35, syubahul jahidin 'ala al-wahyi. Ini syubhat orang-orang yang menentang wahyu. Ya, syubhat orang-orang yang menentang wahyu. Ya, jadi orang-orang jahiliyah dahulunya maupun sekarang, mereka selalu berusaha menimbulkan keraguan, menimbulkan syubhat-syubhat terhadap wahyu. Ya, utuwan wastikbara. Ya, dalam keadaan mereka itu utuwan wastikbara, keras kepala dan menyombongkan diri. Ya, padahal syubhatnya itu adalah syubhat yang lemah dan tidak dapat diterima. Syubahun wahiyatun mardudah. Wahiyah itu artinya dhaif. Ya, lemah, mardudah tertolak. Nah, syubhat yang pertama
Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Za'amu anna al-Qur'an al-Karima min indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira, menyangka bahwa Al-Qur'an ini datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibtakara ma'aniyahu wa sagha uslubahu wa laysa wahyan yuha. Mereka mengira Nabi yang menemukan makna-maknanya. Ibtakara ma'aniyahu. Nabi yang menemukan makna-maknanya. Wa sagha uslubahu. Mereka mengira bahwa Nabi yang membentuk atau membuat gaya bahasanya, menyusun uslub-uslubnya. Ini perkiraan mereka. Walaysa wahyan yuha. Mereka mengira Al-Quran itu bukanlah wahyu yang diwahyukan. Ini syubhat yang pertama. Lalu langsung dijawab oleh penulis Syekh Manna Khalil Al-Qattan. Ada ketemu Pak? Ketemu ya? Oh ya, beda halamannya. Judul besarnya Syubhul Jahilin. Tandai harusnya ini kan? Oh iya. Iya betul. Di sini kita mulai di sini lagi, Pak. Ya, wa hadza za'mun batil ya. Kata beliau, wa hadza za'mun batil. Ini anggapan orang-orang ini, syubhat orang-orang ini za'mun batil. Ini adalah anggapan yang salah. Perkiraan yang salah. Bukan hanya salah, batil. Batil itu sudah keras itu Bapak Ibu ya. Kalau batil lawannya al-haq. Al-haq kebenaran. Batil sesuatu yang betul-betul salah. Ya. Bukan khata' lagi. Kalau khata' itu mungkin masih ringan lah, masih lembut itu. Ini batil. Ya, za'mun batil ya. Kenapa? فإنه عليه الصلاة والسلام إذا كان يدعي لنفسه الزعامة ويتحدى الناس بالمعجزات لتأييد زعامته فلا مصلحة له في أن ينسب ما يتحدى به الناس إلى غيره. Kenapa ini anggapan yang batil? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apabila beliau mengkehendaki kekuasaan, az-za'amah itu kekuasaan. Ya, orang-orang Arab dahulu kan menganggap Nabi itu menginginkan kekuasaan. Orang Arab kan menganggap Nabi itu ingin mengambil kekuasaan dari mereka. Ya. Kalau Nabi ingin mengambil kekuasaan dari mereka dan Nabi menantang orang-orang dengan mukjizat Al-Quran, dengan kemukjizatan untuk memperkuat kekuasaannya, fala maslahata lahu fi an yansiba ma yatahadda bihi an-nas ila ghairihi. Maka Nabi sejatinya tidak perlu menisbahkan sesuatu yang dijadikan tantangan itu kepada selain Nabi. Ini agak sulit memahaminya Pak Ibu. Kita perapakan sedikit. Kita peringan sedikit. Ya. Nabi kan membaca Al-Quran ya. Orang begitu takjub ketika Nabi menyampaikan Al-Quran, orang begitu terpukau ya, mendengarkan keindahan Al-Quran, bayan-bayan yang ada dalam Al-Quran itu ya. Nabi bisa saja menggunakan Al-Quran itu untuk mendapatkan kekuasaan dan kepemimpinan, untuk menjadi sadah, penguasa Arab. Nah, kalau itu yang Nabi lakukan, Nabi bisa saja menisbahkan Al-Quran itu kepada dirinya. Ini Al-Quran ini saya yang buat ini. Ya, kalian punya syair yang indah, atau dahulu ada namanya mu'allaqat sab'ah. Ya, mu'allaqat sab'ah itu 7 syair yang indah.
yang dijadikan sebagai kaligrafi di kiswah Ka'bah itu. Kalian mengatakan mu'allaqat. Kalian punya mu'allaqat, saya punya Al-Quran. Bisa saja Nabi mengatakan demikian kan? Ya, tetapi justru Nabi menisbahkan Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul Nabi ingin cari kekuasaan dengan Al-Quran ini, apa untungnya bagi Nabi menisbahkan Al-Quran kepada Allah, bukan kepada dirinya? Bukan kepada dirinya. Bukankah akan lebih menguntungkan? Ya, akan lebih menguntungkan Al-Quran ini disebahkan kepada dirinya, kepada diri Nabi. Lebih menguntungkan. Oh, Nabi Muhammad ini orang yang paling fasih, kita jadikan dia pemimpin, kita jadikan dia penguasa kita. Bisa saja kan? Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa kana fi istita'atihi an yansibal Qur'an li nafsihi. Dan beliau mampu, wa kana fi istita'atihi, beliau mampu menisbahkan Al-Quran kepada dirinya. Bisakah itu beliau lakukan? Bisa, yastati'. Ya. Wa yakunu dzalika kafiyan li rif'ati sya'nihi, dan itu sudah cukup, kafiyan, cukup untuk mengangkat derajat Nabi. Itu sudah cukup untuk mengangkat derajat Nabi. Wat taslim bi za'amatihi, itu sudah cukup untuk membuat orang-orang Arab menyerahkan kekuasaan kepada Nabi, pasrah dengan kekuasaan Nabi. Ya. Madamal Arabu jami'an ala fasahatihim qad ajizu an mu'aradatihi. Ya, selama orang-orang Arab, selama semua orang Arab, ya, mereka tidak mampu menandingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama orang-orang Arab yang fasih itu, yang dengan kefasihan mereka berbahasa, tidak mampu menandingi kehebatan Al-Quran. Nabi bisa saja, ya, Nabi bisa saja merebut kekuasaan itu. Nabi bisa saja menisbahkan Al-Quran kepada dirinya, tetapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Bal rubbama kana hadha ad'a litaslim al-mutlaq bi za'amatihi li'annahu wahidun minhum ata bima lam yastati'u. Ya. Kalau Al-Quran ini digunakan oleh Nabi, ya, untuk menggapai kekuasaan, sangat mulus jalannya. Ya, pertama, Nabi adalah bagian dari mereka. Nabi adalah orang Arab asli, bukan orang luar. Nabi orang Arab asli. Kemudian Nabi mendatangkan sesuatu yang lebih baik daripada mereka. Tidak mustahil sejatinya. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, justru Nabi menisbahkan Al-Quran itu kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian wala yuqal innahu arada binisbatil Qur'ani ila al-wahyi al-ilahi an yaj'ala li kalamihi hurmatan tafuqu kalamahu hatta yasta'ina bihadha ala istijabati an-nas li ta'atihi wa infadhi awamirihi fa innahu sadara anhu kalamun nasabahu li nafsihi fima yusamma bil hadits an-nabawi wa lam yanqus dhalika min luzumi ta'atihi shay'an walau kana al-amru kama yatawahhamun la ja'ala kulla aqwalihi min kalamillahi ta'ala. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini Syekh Manna Khalil Al-Qattan, beliau ingin menyampaikan kepada kita, dan Nabi itu, ya, mengapa Nabi menisbahkan Al-Quran kepada Allah? Apakah Nabi ingin perkataannya itu, ya, Nabi ingin menjadikan kata-kata Nabi itu lebih tinggi? Ya, taruhlah misalnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, taruhlah orang-orang yang menentang tadi mengatakan Al-Quran itu perkataan
Nabi. Lalu kita katakan tidak. Kalau perkataan Nabi, tentu Nabi nisbahkan kepada dirinya. Ya. Nyatanya Nabi menisbahkannya kepada Allah. Lalu dijawab lagi sama penentang tadi. Oh, itu dinisbahkan kepada Allah karena Nabi ingin perkataannya dihormati, perkataannya lebih tinggi, perkataannya lebih didengarkan, atau perkataannya lebih ditaati. Ya, seperti itu ya. Kita katakan, tidak pun Nabi melakukan yang demikian, perkataan Nabi itu sendiri wajib kita taati. Ya. Tanpa Nabi menjadikan perkataannya itu Al-Quran, perkataannya itu pun wajib ditaati. Ya kan? Ini jawabannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seandainya ya, law kana al-amru kadzalik, la ja'ala kull aqwalihi min kalamillah taala. Seandainya demikian, tentulah Nabi menjadikan setiap perkataannya itu sebagai perkataan Allah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita itu sebagai pengantar saja untuk mengulang pelajaran yang kemarin. Kita lanjut membacanya. Silakan Pak Taufik. Wa hadzal iddia'. Naam. Wa hadzal iddi'a'u. Naam. Yuftaradu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi Rasulullah annahu kana min ulaika az-zu'ama alladhina ya'baluna tariqi fil wusul ila ghayatihim ila ghayatihim ala qantaratin minal kadhibi wa tamwih wa huwa iftiradun ya'bahu al-waqi'u at-tarikhi fi siratihi alaihi salatu wassalam. Naam. Wa ma ishtahara sadaqa wa amanata syahidalah min qabla asdiqaihi. Naam. Itu aja dulu, Pak. Naam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa hadzal iddia' yuftaradu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana min ulaika az-zu'ama alladhina ya'buruna at-tariq fil wusuli ila ghayatihim ala qantaratin min al-kadhibi wat-tamwih
wa huwa iftiradun ya'bahul waqi'ut tarikhi fi siratihi alaihi salatu wassalam. Ini harus panjang nafas kita membacanya. Ya, kalau usulul tafsir, usulun fit tafsir itu dia pendek-pendek saja kan. Kalau ini harus panjang kita. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hadzal iddia, dakwaan ini, ya. Dakwaan di atas, ya. Yuftaradu fi Rasulillah, diasumsikan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuftaradu itu, ya, diasumsikan pada Rasulullah SAW jika Nabi itu merupakan bagian dari orang-orang atau petinggi-petinggi, zu'ama itu petinggi-petinggi, alladzina ya'buruna at-tariq, ya, yang menempuh jalan, alladzina ya'buruna at-tariq, yang menempuh jalan, fil wusul, dalam sampai menuju ghayatihim, tujuan mereka, ala qantaratin minal kadhibi wat tanwih, ya, dengan berbagai cara, dengan banyak kebodohan, dengan banyak kebohongan, kedustaan, wat tamwih, dan tuduhan. Ya, maksudnya begini Bapak Ibu. Asumsi-asumsi tadi, ya, ditaruhkan kepada Rasulullah, ya. Itu kalau Nabi, ya, merupakan bagian dari pejabat-pejabat yang ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara dusta dan dengan cara tuduh-menuduh. Ya. Asumsi-asumsi tadi, asumsi yang kita bahas tadi, ya, itu ditaruhkan kepada Nabi jika Nabi, ya, termasuk para pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi yang ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara berdusta. Wa huwa iftiradun ya'bahul waqi'ut tarikhi fi siratihi alaihi salatu wassalam. Ini adalah asumsi yang tertolak oleh kenyataan sejarah, oleh fakta sejarah. Ya. Ya'bahu, ditolak, menolak. Ini adalah asumsi yang fakta sejarah pun menolaknya. Tidak sesuai dengan fakta sejarah. Ya. Iftiradun itu kita katakan asumsi. Taruhlah begini, maka begini. Asumsi atau anggapan. Jadi kan tadi orang Quraisy itu mengatakan Al-Quran dibuat oleh Nabi. Ya. Enggak, Al-Quran tidak dibuat oleh Nabi. Ya, kalau Al-Quran itu dibuat oleh Nabi, maka tentu Nabi tidak langsung saja menisbahkan kepada dirinya, tidak perlu menisbahkannya kepada Allah. Oh, Muhammad itu ingin kekuasaan, makanya dia datangkan Al-Quran. Ya, dia buat Al-Quran. Oh, tidak mungkin itu. Ya, kalau dia buat Al-Quran, kenapa dia nisbahkan kepada Allah? Kenapa tidak dinisbahkan kepada dirinya? Dijawab lagi, oh itu dinisbahkan kepada Allah supaya dia ditaati, supaya dia didengarkan perkataannya. Ya, kita katakan tidak begitu pun perkataannya tetap wajib ditaati karena dia Rasulullah. Nah, Bapak Ibu, asumsi yang ini, tanya jawab yang ini terjadi antara politikus. Kalau politikus kan demikian. Ya, kalau begini maka begini jawabannya. Kalau begini maka begini jawabannya. Ya kan? Nah,
anggapan-anggapan tadi, asumsi-asumsi tadi sebenarnya sudah terpecahkan oleh fakta sejarah. Yang tadi kan opini loh, yang di atas tadi kan. Yang di atas tadi kan opini-opini. Taruhlah kita tidak menggunakan dalil sejarah. Hanya maka opini-opini tadi yang kita mainkan kan. Sebenarnya kita tidak perlu lagi opini yang tadi. Tidak perlu lagi opini yang tadi. Karena sejarah pun sudah menjawab. Sejarah sudah menjawab. Ya. Apa sejarah yang sudah menjawabnya Bapak Ibu? Mashtahara bihi min sidqin wa amanah. Nabi itu masyhur, terkenal akan kejujuran dan amanah. Amin, al-amin, dapat percaya beliau. Ya. Syahida lahu bihima a'da'uhu qabla asdiqaihi. Jangankan teman-teman atau sahabat-sahabatnya, musuh-musuhnya saja menyaksikan, mengakui hal tersebut. Ya, ini belum berbicara orang terdekat ini, orang yang menjadi musuh mengakui kalau Nabi itu orang yang jujur dan amanah. Jadi dari mana pula Nabi membuat Al-Quran itu kan? Dari mana pula Nabi menisbahkan perkataannya kepada Allah? Tak mungkin itu. Nabi itu orang yang jujur, orang yang amanah, disaksikan oleh lawannya, diakui oleh lawannya. Sampai zaman sekarang. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu di sini katakan, ya, silakan Pak Zul. Laqad ittahama. Aisyata بحديث الإفك وهي أحب واتهامها يمس كرامته وأبطأ الوحي وتحرج حناجر وبذل هذه التهاري والاستشارة ومضى شهر بأكمله ولم يزد على أنه قال لا أما إنه بلغني كذا وكذا وكذا كنت بريئة وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله. Taib. Itu saja dulu Pak ya. Jadi ini bukti sejarah yang pertama yang didatangkan oleh Syekh Manna Khalil Al-Qattan. Laqad ittahama al-munafiqun zawjahu Aisyata bi hadits al-ifki wa hiya ahabbu zawjatihi ilaih. Orang-orang munafik menuduh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bi haditsil ifki dengan tuduhan yang palsu. Ya. Jadi orang-orang munafik pernah menuduh Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang palsu. Tuduhannya enggak main-main Bapak Ibu.
Tuduhannya nak main-main. Ini kalau mau baca, ini baca kisah Hadisatul Ifki. Hadisatul Ifki. Ya. Dan Aisyah ini adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi. Ahabbu zawjatihi ilaih. Maka ittihamuha yamussu karamatahu wa syarafahu. Ketika Aisyah ini dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak, dengan yang tuduhan yang luar biasa, ya, tentu ini mempengaruhi kemuliaan Nabi, mempengaruhi kemuliaan dan kehormatan Nabi juga. Kenapa? Karena Aisyah adalah istri yang paling dicintai, ya. Wa abta al-wahyu. Sementara itu Bapak Ibu, wahyu pun terlambat turun, maksudnya turun lambat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Wahyu tidak segera turun. Wa taharraja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa taharraja sahabatuhu ma'ahu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sesak di dada, merasa sedihlah, al-haraj, merasa kesulitan ya. Ya. Disebabkan karena kejadian tersebut. Begitu juga dengan sahabat-sahabatnya. Ya. Hatta balagatil qulub al-hanajira. Ya, saking ini menunjukkan betapa sulitnya, betapa beratnya masalah tersebut bagi Nabi, tidak hanya bagi Nabi, juga bagi para sahabat. Taharraja itu berat. Saking beratnya hatta balagatil qulubul hanajir. Ya. Saking beratnya apa? Mau keluar hati ini ke tenggorokan. Itu kinayah menunjukkan betapa beratnya masalah ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kenapa berat? Karena ini berkaitan dengan kehormatan Nabi, berkaitan dengan kemuliaan Nabi, harkat dan martabat Nabi. Karena istri yang paling dicintai dituduh yang tidak. Sementara Nabi ini uswatun hasanah bagi sahabatnya. Nabi ini berdakwah, ini ujian yang sangat berat. Belum lagi wahyu yang turunnya terlambat. Ini ujian dari Allah ini ya. Kenapa Allah tidak segera menurunkan wahyu? Kenapa Allah tidak mempercepat menurunkan wahyu supaya masalahnya cepat selesai? Ya, ini ujian dari Allah kepada Nabi dan para sahabat ketika itu. Ya. Lalu kata beliau di sini, ya, wa badzala juhdahu fit taharri wal istisyarah. Nabi pun berusaha untuk mencari tahu, menyelidiki, istisyarah, meminta pendapat para sahabat. Ya, badzala juhdahu, berjuang. Berjuang mencari ini benar nak tuduhannya atau salah ini. Ya. Lalu bermusyawarah, ya, ini luar biasa ini. Walaupun tak musibah banjir, tak musibah gempa, ini kan tuduhan ini kan cobaannya luar biasa juga. Wa madha syahrun bi akmalihi. Sampai-sampai berlalulah satu bulan, tidak ada dapat apa-apa. Tidak ada dapat petunjuk apapun. Ya. Walam yazid annahu qala laha akhir al-amr. Afwan. Ini walam yazid ya. Walam yazid annahu qala laha akhir al-amr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau berkata kepada Aisyah, apa yang beliau katakan? Ya. Ama innahu balagani kadza wa kadza. Wahai Aisyah, telah sampai kepadaku berita begini dan begitu. Ya. Macam-macam berita yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kunti bari'atan fasayubri'ukillah. Kalau engkau ini betul-betul suci dari tuduhan tersebut, engkau betul-betul terlepas dari tuduhan tersebut, tuduhannya tidak benar, Allah akan membersihkanmu. Allah akan membersihkan kehormatan dan martabatmu. Allah akan bersihkan kamu dari tuduhan-tuduhan tadi. Tuduhan yang tidak-tidak tadi, tuduhan yang keji tadi. Ya, itu kata Nabi. Wa in kunti almamti bi dzanbin fastaghfirillah. Tetapi
seandainya engkau telah berbuat dosa, maka minta ampunlah kepada Allah. Ini perkataan Nabi kepada Aisyah. Nah, ini luar biasa ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, lalu wa dhalla hakadha ila an nazala al-wahyu bi bara'atiha. Nabi terus menyampaikan, kalau ketika berbicara dengan Aisyah, ini yang disampaikan oleh Nabi. Ya, terus beliau melakukan hal yang demikian sampai turunlah wahyu, ya, bahwa Aisyah ini tidak berdosa. Aisyah ini terbebas dari tuduhan palsu tadi. Tuduhan tersebut tidak benar, tuduhan tersebut palsu, dibuat-buat oleh orang-orang munafik. Ya. فماذا كان يمنعه لو أن القرآن كلامه مع أن يقول كلاما يقطع به ألسنة المتخرصين. Ya. Ini Bapak Ibu, di sini ada dalil, ada petunjuk bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Seandainya Al-Quran itu perkataan Nabi, dibuat-buat oleh Nabi, famadza kana yamna'u, apa yang menghalangi Nabi? Apa hal yang menghalangi Nabi? Lau anna al-Qur'ana kalamahu, seandainya Al-Quran itu perkataan Nabi, apa yang menghalangi Nabi? Min an yaqula kalaman yaqta'u bihi alsinatal mutakharrisin, apa yang menghalangi Nabi untuk mengucapkan perkataan yang dapat memotong lidah-lidah orang yang menuduh tadi, ya, yang dapat membungkam lidah-lidah orang yang menuduh tadi. Kalau Al-Quran itu perkataan Nabi, ya, bisa saja Nabi langsung mematahkan tuduhan palsu tadi kan. Tapi nyatanya Nabi menunggu sampai 1 bulan. Nabi menunggu bahkan lebih. Ya, nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini fakta sejarah ini. Ya. Nah, ini yang pertama Pak Ibu ya. Nah. Jadi sampai sekarang yang tuduhan itu masih lekat, terutama kepada orang-orang kafir. Saya sering mendengar dia bertanya seperti ini. Siapa saksi bahwa bukan tidak masuk akal, dia, tapi belum sampai ke akal. Dia belum Belum sampai ke akal. Ya. Menjelaskan. Dia wajib bisa menjelaskan, membantah. Ya. Atau bisa kalau untuk harus ada yang membantah bahwa para sahabat itu menyaksikan di waktu yang pertama ini di Gua Hira ini. Jadi dia anggap Al-Quran ini karangan tersebut. Iya. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjutkan. Wa madza? Ayah. Wa yuhma gharaduhu. Naam, wa yuhma gharaduhu ya. Wa yuhma gharaduhu. Naam. Jadi kalau seandainya Al-Quran itu Nabi yang membuat, tentu Nabi bisa saja langsung mematahkan tuduhan-tuduhan tadi. Ya. Dan sampailah tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Sampailah tujuan Nabi mematahkan mematahkan tuduhan-tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Walakinnahu ma kana liyadhara al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdzib 'ala Allah. Ya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pribadi yang jujur, ya. Tidak mungkin Nabi itu jujur kepada manusia lalu berdusta kepada Allah. Ya, kan tidak mungkin. Ya. Nabi itu jujur, tidak hanya kepada manusia saja, beliau juga jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Nah, ini perkataan Allah ini. Seandainya jika Muhammad itu mengada-ngadakan perkataan, ya, taqawwala, mengada-ngadakan perkataan, ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini luar biasa ini Bapak Ibu ya.
la akhadna minhu bil yamin, tentulah kami pegang dia dengan tangan kanan kami, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah pegang Nabi, summa laqata'na minhu al-watin, langsung kami potong urat tali jantungnya. Ini luar biasa ini. Fama minkum min ahadin anhu